Kembali lagi di Impromptu Reaction Time. Kali ini kita bakal reaction apa, Pan? Kita akan reaction title tracknya NMIXX dengan judul Blue Valentine. Sebelumnya kamu juga udah reaction kan ya yang Spinning Out. Spinning Out. Re-release. Nah itu Ini nama albumnya Blue Valentine Valentine juga kan? kalau nggak salah ya. Iya. Jadi kita akan nonton sekarang. Mari kita sama-sama check it out. Let's go. You always be my Valentine. Terbang banget nih, Mbak. You always be my Valentine. I'm running nice like I'm blue. Lagunya Lebih nyantai ya? nyantai ya. Yeah, in the lipstick, it goes to true love. Oh, kenapa kau putar Leon? Anjir. Eksperimental banget lagunya. As always NMIXX. Emang ciri khas mereka. Lucu. Ya, mereka tuh kayak apa ya? Weird aesthetic gitu. Tuh. Retard, ini nama istilahnya retardando, habis itu accelerando, jadi kayak ngelambat, nggak cepet. Aduh, minggir neng. Ini kayak rel kereta di Indo, anjir, six vibes. Tiba-tiba ini agak normal kali. Anjir, kayak Titan, kayak tulangnya Titan. Titan, founder Titannya Aaron. Siapa yang itu? Si B ya? Banyak. Itu Biasanya B. biasnya dia tuh B tuh. Kenapa? Ya biasanya kamu kan B. Rubuh. Oke, Keren. As always, NMIXX dengan ciri khasnya yang apa sih istilahnya? Switch genre lagu? Maksudnya ya eksperimental lah Iya. lagu yang mereka buat. musiknya sangat dinamis ya. Betul. Bahkan secara tempo gitu, waktu di chorus dilambatin tiba-tiba. Terus lambatnya tuh kayaknya koreonya jadi interesting juga tuh. Tadi Iya. kan di sedikit ditis juga koreonya. Jadi ngelambat terus ngecepat lagi. Ya, eksperimental banget sih. Dan ternyata emang kayaknya setelah nggak tahu sih, berdua MV sih yang saya tonton NMIXX. Jadi NMIXX. Kayak emang video klipnya absurd aja gitu. Kayak story-nya apa saya nggak ngerti gitu. Cuman mungkin message yang mau disampaikannya adalah si Blue Valentine ini gitu. Kayak tadi kan kalau dari baca translatean liriknya, kalau yang saya tangkap sih intinya mau bagaimanapun gue bakal tetap, lu bakal jadi cinta gue lah gitu. Blue Valentine itu kan analogi buat si love-nya ini gitu. Jujur aku nggak merhatiin liriknya sih, Liriknya. karena aku terlalu terpesona dengan Visualnya. visualnya. Karena kayak too many things happen at the same time. Terus kayak absurd banget kan, kayak Iya. set-setnya, terus visualnya juga tiba-tiba di
duduk di atas mobil lah, pecah kacanya, terbang di mana-mana, nge-freeze gitu. Terus tiba-tiba tadi ada tulang-tulang kayak Founding Titan-nya Eren gitu waktu season terakhir AOT. Terus ada shot pertamanya aja terbang di galaksi lah. Ya. Tapi nggak tahu guys, Answer, nama fandomnya Answer. Oh, Answer. Answer, tolong correct me if I'm wrong. Setelah ingat aku waktu debut tuh mereka punya lore cerita gitu loh. Oh, Seingat aku ya, aku nggak begitu ngikutin NMIXX. Aku coba ngikutinnya pas debut doang. Pas setelah itu dengerin musiknya tapi nggak ngikutin lore ceritanya. Cuma seingat aku tuh waktu debut tuh mereka punya lore cerita gitu loh. Jadi kayak switch. kayak si ASP waktu debut tuh ada Ya ada lore ceritanya Lord gitu. Fang ya, itu Seingat aku itu NMIXX ada ya nggak sih guys? Coba kasih tahu di kolom komentar ya. para Terus apakah masih nyambung? Apakah ini ada hubungannya sama MV yang terakhir ini? Coba kasih tahu di kolom komentar ya. Cuman menarik sih memang dari dulu konsepnya NMIXX tuh selalu unik. unik sih. Dan vokalnya Wah. Stray Kids. Kayaknya di antara Gen 4 ini salah satu girl group yang punya vokal strong sih menurut aku. NMIXX, mantap. Oh, dia tuh Gen 4 maksudnya. Gen 4 kalau NMIXX. Berarti seangkatan sama aespa. Nah, sama ITZY juga sama kakaknya masih seangkatan. Seangkatan. Cepat juga ya jaraknya. Iya, nggak begitu jauh sama ITZY. Udah berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun? Apa? Lumayan lah. Oke. NMIXX. Sejujurnya saya kaget sih JYP ngeluarin grup dengan musiknya maksudnya kayak wow, ini biasanya kan kalau yang saya perhatiin JYP tuh safe aja gitu ya, udah idol nggak yang terlalu gimana juga, bukannya jelek atau gimana. Saya lumayan ngikutin JYP banget karena saya dengerin Twice gitu, perkembangan Twice saya cukup ngikutin. Cuman kamu juga ngikutin Day6 juga kan? Day6 saya suka banyak grup JYP yang saya suka, kayak paling saya suka sih Day6, habis itu Twice. Cuman Twice yang zaman ini ya, Twice yang masih Kyowo zaman nyari duit belum mature. Sekarang kan konsepnya mature tuh, udah nggak terlalu masuk tuh ininya apa lagu-lagunya. Saya suka lagu-lagu imutnya Twice. Oke. Apalagi yang saya ikutin 2PM dulu banget. Oh, itu jadul sih. 2PM. Miss A enggak. Yarin Baek no. sebelum keluar. Apalagi ya, cuman itulah JYP tuh kayak anak soleh aja gitu sih. Jenis lagunya tuh yang safe gitu ya listatnya. Meskipun Day6 ya eksperimen banget sih gitu. Cuman ya Day6 mungkin karena band kan ya. Dan cuman nggak expect gitu di girl group bakal bawain lagu yang se-eksperimen ini gitu. Cuman jadinya amazed sih gitu, kayak wow, berani banget nih JYP berarti. Berarti kamu belum pernah dengerin lagu yang lain? Spinning Out doang. Oke, berarti setelah ini nanti aku bakal ngeracunin dia guys untuk nonton. Kamu harus dengerin lagu debutnya mereka. Oke. Itu literally di tengah lagu switch genre menurut aku. Oke. Aku nggak tahu dari sisi musiknya seperti apa, tapi itu menurut aku kayak switch genre karena tiba-tiba bener-bener lagunya tuh tipe lagu yang beda. Nanti kamu harus nonton. Setelah ini aku bakal ngeracunin dia guys. Answer, tenang, you have me. Bakal ngeracunin dia. Oh ya, Stray Kids juga. Stray Kids saya ngikutin juga lagu-lagunya. Dan kalau Stray Kids maksudnya make sense gitu kenapa dia banyak eksperimen, karena produsernya pun 3 membernya itu kan, Tri Racha itu, dan boy group gitu. Jadi kayak waktu NMIXX tuh kayak nggak expect aja gitu girl group dengan bawain lagu yang eksperimen gini. Kayak wow, movement yang baru gitu dari JYP. Oke, 1, 2, 3. Kali ini kita bakal lanjut ke performance videonya dari Blue Valentine dari NMIXX ini, karena seperti di video Bemon Monster kita sedang mengedit rilis lah performance video. Jadi kita bakal lihat sekarang. Alright, let's go. You always be my Valentine. You always be my Tempatnya kayak after party, tapi kacau. Chaos party. Biasanya Migdad ini. Kelihatan cakep semua ya di sini. If
Ini siapa deh? Kyujin. 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 Oh, yang senternya itu. Tuh. Let's go Jiwoo. Gedean banget ya sih. Kenceng banget sih ini. Gue nurunin volume kayak nggak ngaruh. Unik ya koreografinya begitu. Wih. Mantap. Koreografinya menarik sih menurut aku. Kayaknya ada beberapa bagian tadi yang buat dijadiin kasar lagi musimnya challenge di TikTok gitu kan. Oh, bakal jadi challenge. Kayaknya itu bagus sih. Gimana? Kayak kelihatan lebih cakep aja di sana semua. Kayak tadi siapa tadi yang agak pangling tuh ngeliat Yang mana? Tadi yang saya tanya tadi siapa? Kyujin. Kyujin senternya ya. Kalau B mah selalu cakep ya aja. Agak bias tapi karena dia biasnya Mikda jadi okay. Boleh lah ya. Boleh lah. Approve. Gimana? Bagus sih Setnya juga. Ya visual wise bagus, kamera movementnya juga kayak nge-highlight beberapa koreonya. Dan setup tempatnya juga masuk sih sama lagunya menurut aku. Iya, cocok banget. Kayak kan dari MV-nya juga apa sih kata kamu tuh kayak weird aesthetic gitu kan, dan di performance videonya juga estetik tapi tadi kan kayak agak koreonya juga agak aneh. iya, weird aesthetic. Weird aesthetic In a good way guys. Jadi bagus. Sama ini ya setnya juga sesuai, cocok sama musiknya gitu kan, kayak chorusnya tuh kayak lagu party banget gitu kan. Ya, itu sih balik lagi good job buat semua pihak yang terlibat ya. Thanks JYP. JYP. Gitu kan. Untungnya nggak ada ya di intro lagunya. Biasanya kan di awal. Katanya kadang ada tapi nggak kedengeran. Oh. Tidak terdengar oleh. Makin dikecilin. Iya, jadi kayak ada tuh suara itu. Trademark JYP ini. Oke. Nah, gitu aja. Paling itu aja reaction kita Untuk NMIX ya. NMIX Blue Valentine. Kita tuh yang dirilis mas Spinning on It. Ya. sama Sultan kan itu. Ya, sama Sultan. Oke, kali ini sama Repan yang Blue Valentine. Kita udah react MV dan video performance videonya. Oh, FYI di video proyeksi kita yang MV kan aku bilang mau ngeracunin dia. Oh, iya. Sama lagu waktu debutnya kan. Udah Dia udah nonton, udah dengerin gitu. Emang gimana responnya? Yang debut tuh yang OO itu ya. OO itu kesannya kurang lebih sama sih sama dengerin Blue Valentine ini, kayak weird aesthetic, unik. Tapi sukanya tuh karena nggak ada yang kayak gini gitu. Mungkin aespa awal-awal kalau masalah mix genre ya, aespa kayaknya udah duluan, atau gua nggak tahu, cuman kayak gua sebelumnya udah dengar juga gitu kayak beberapa grup yang ngerilis lagu yang kayak berubah genre di tengah-tengah tuh, kayak aespa tuh yang mana ya saya lupa. Cuman ada aespa tuh, terus Stray Kids juga. Stray Kids tuh comeback yang apa ya, itu tiba-tiba jadi old school hip hop gitu, dari yang bener-bener tiba-tiba nge-slow, kayak mixtape gitu jadinya. Terus ada lagi
Apa ya waktu itu? Saya lupa lah. Cuman pokoknya saya ngerasa ini tuh jadi ciri khas gitu kan. Yang menarik dari NMIXX itu weird aesthetic ini tuh jadi konsep grupnya gitu. Yang mana kalau gue sih suka gitu dengan konsep ini. Dan NMIXX berarti dari debut udah konsisten gitu kan bawain konsep yang gini gitu. Terus visualnya sih gokil. Visualnya agak bias tapi visualnya gokil semua sih ini. Kayak sebelumnya mungkin di yang Spinning On It belum ngeh cakepnya gitu. Cuman kayak di performance video yang ini gitu, entah karena konsep videonya jadi lebih nongol aja gitu, lebih ke highlight gitu lah visualnya. Kan kalau MV mah kan kayak nyesuaiin sama keanehan di MV-nya. Kalau di sini kayak lebih kelihatan aja gitu inner beauty-nya. Gak tau lah ya. Apa tadi nama ininya tuh, fandomnya tuh? Answer tulisannya NSWR. Iya nggak sih guys, Answer tolong koreksi kalau salah. Kayak itu aja, ada tambahan lagi? Sudah, mungkin itu aja. Yep. Jangan lupa like kalau suka videonya, kalau nggak suka like juga. Kalau mau rekomendasi sesuatu tulis di kolom komentar. Kalau suka sama konten-konten kita boleh di subscribe biar kita dapat duit. Karena jujur banget ya. Iya, jujur aja in this economy kan kayak butuh duit terus. FYI content reaction kayak gini tuh nggak ada duitnya loh gitu. Maksudnya kayak kena hak cipta kan. Jadi duitnya tuh, jadi kita tuh kurang lebihnya adalah kita tuh ngedukung idol gitu. Karena kita bikin konten ini duitnya mah ke NMIXX gitu, ke JYP gitu. Jadi mungkin kalian nge-subscribe tuh kebantu kita untuk mendapatkan kelayakan dari YouTube untuk mendapatkan AdSense di konten-konten yang lain gitu. Agak too much information. Cuman Oke. gitu. Thank you. Bye.